Orang yang menyebut dirinya Kristologi padahal dia sendiri sudah meninggalkan iman Kristen. Jangan kaget loh, dia pakai ayat loh, dia pakai ayat. Itu teori apa saudara? Comotologi sama cocokologi. Itu aliran teologi baru yang antik. Keluarnya setelah COVID, di masa orang aneh-aneh banyak yang main-main di YouTube, saudara. Ternyata nggak mengagetkan. Tidak semua orang mengupas ayat berasal dari Tuhan. Saya bangga dengan Alkitab. Saya bangga dengan firman Tuhan. Kalau saudara tanya sama saya kenapa? Karena Alkitab bicara lengkap. Alkitab sudah mengingatkan buat kita dari buahnya lah seorang dapat dikenal. Karena kalau kita pelajari bukan hanya Yesus yang mengupas ayat. Ternyata iblis pun apa? Mengupas ayat. Jadi kalau orang bicara Alkitab, tapi buahnya adalah meninggalkan Yesus, maka ini adalah setan. Jelas kalau saya ini manusia, mau diserang bagaimanapun, mau diapa, berdiri tegak aja. Saya tahu yang panggil saya adalah Tuhan. Saya nggak akan gentar untuk apapun. Buat saya orang kalau kupas ayat tapi buahnya bukan semakin dekat dengan Kristus, itu berarti kupasan setan. Menurut ayat ini jelas. Karena iblis pun pakai apa saudara? Ayat. Iblis pun pakai ayat. Tetapi alirannya apa saudara? Comotologi dan tambah pintar saudara. Yes. Tapi Yesus bilang, dan ini menjadi kupasan kita hari ini, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya tidak boleh mencobai Tuhan. Dan iblis pun membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Di sini Yesus tidak mengkritisi, di sini Yesus tidak membongkar, di sini Yesus tidak menyerang pandangan setan ini. Tetapi ayat 10 bilang, maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis kau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah kau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Klik. Pelajaran yang sangat penting, karena saya pelajari kunci penting dalam perjalanan kekristenan kita adalah iman. Sama-sama bilang sama saya, iman adalah kunci. Kekristenan tanpa iman adalah kekristenan yang hampa. Kekristenan tanpa iman adalah kekristenan yang terbelenggu. Kekristenan tanpa iman adalah kekristenan yang tidak mengalami kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang saya harus beriman. Makanya jelas Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Yang membedakan kekristenan dengan sekedar agama, karena Tuhan beri iman buat kita. Amin. Yang pertama, kita ada iman bahwa Yesus sudah mati buat kita. Yang kedua, kita ada iman bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Yang ketiga, kita ada iman bahwa bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Dan yang keempat, kita ada iman bahwa kita akan bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saya pelajari di sini, apa itu iman buat kekristenan kita? Yang pertama saya catat di sini, iman adalah bukti pengenalan dan cinta kita pada Tuhan. Jadi orang yang beriman, kenapa dia bisa beriman? Karena iman itu bukti pengenalan kita akan Tuhan. Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin Dia berkuasa. Amin. Jadi kenapa kita beriman? Makanya Alkitab bilang iman timbul dari apa? Pendengaran.
pendengaran akan firman. Gak bisa orang bilang saya percaya Yesus tapi saya gak perlu ke gereja. Saya percaya Yesus tapi saya gak perlu baca Alkitab. Oh, Tuhan bicara sendiri dengan saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya sebut a dangerous Christian. Karena Kristen yang sejati suka baca Alkitab. Karena iman bukti pengenalan. Dan karena kita kenal, kita pasti cinta Tuhan. Buat saya pengenalan mau menjadi aneh kalau kau tidak mencintai Tuhan. Dan Alkitab bilang, barang siapa yang mencintai aku, ia akan melakukan firman-Ku. Makin kita kenal Tuhan, kita makin mau dekat sama Tuhan. Gak semua orang loh. Kadang-kadang kita kenal orang, makin kita jijik sama orangnya. Waduh, ngomongnya Tuhan, tapi kelakuannya pendeta, enggak lah, saya gak mau dekat sama orang kayak gitu. Tapi Kristus adalah pribadi yang berbeda. Seorang penjahat yang mengenal dia berkata, ingatlah aku jika engkau dalam Firdaus. Seorang wanita yang tertangkap basah berbuat zina mengenal dia, hidupnya berubah. Perempuan Samaria mengenal Yesus, hidupnya berubah. Paulus yang menyerang orang-orang percaya, sinar terang menerpa wajahnya, jatuh ke tanah, hidupnya berubah. Dan yang merubah bukan sekadar pengen jadi orang baik, tapi yang merubah karena dia punya iman, dan iman menuntunnya pada kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.